Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Putri Kristianda dengan NIM BP 21104211024. Saya berasal dari kelompok 2 mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan kelas B Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas. Kami ditugaskan untuk melakukan praktikum mandiri, di mana tujuan dari praktikum ini untuk memahami dan mengetahui mengenai morfologi, anatomi, dan struktur dari spesimen yang telah ditentukan. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan dua hewan, yaitu dari hewan invertebrata, yaitu moluska atau hewan bertubuh lunak, dan hewan serangga atau insekta. Maka bahan-bahan dan alat yang saya butuhkan untuk praktikum kali ini adalah, yang pertama adalah bahannya dari kelas insekta. Saya menggunakan belalang hijau atau Oxia servile. Belalang hijau atau Oxia servile dari famili Acerididae, ordo Orthoptera, dari filum Arthropoda. Kemudian yang kedua adalah cumi-cumi atau Loligo indica dari famili Lolingidae, kelas Cephalopoda. Kedua spesimen yang saya gunakan adalah spesimen invertebrata atau yang tidak punya tulang belakang. Kemudian alat-alat yang saya gunakan untuk praktikum kali ini adalah, yang pertama, alas berupa talenan untuk cumi-cumi nanti. Kemudian alas untuk insekta atau untuk pada belalang nanti. Kemudian saya menggunakan pisau dapur, gunting biasa, pinset, pen tool untuk menancapkan bagian-bagian tubuhnya nanti, lalu panci atau baki biasa. Baiklah, untuk hewan pertama adalah cumi-cumi, yaitu dari hewan moluska. Sebelum kita mengamati sistem integumennya, kita akan melihat dulu bagaimana morfologi luar dari cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki mantel, yaitu yang ini, dari sini sampai di sini, ini disebut mantel, memiliki dua sirip kanan dan kiri di samping kiri dan kanan. Kemudian di sini adalah rongganya, rongga mantel. Dan berikutnya, cumi-cumi itu memiliki sepasang mata yang besar. Matanya itu seperti mata manusia, namun tidak memiliki kelopak. Cumi-cumi memiliki 10 tentakel, di mana 2 yang panjang sebagai alat gerak dan 8 sebagai alat untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Jika kita melihat dari belakangnya, cumi-cumi itu memiliki corong atau sifon yang digunakan untuk memasukkan air ke dalam tubuh cumi-cumi. Nih. Dan satu lagi, cumi-cumi pada ujung tentakelnya memiliki bintil-bintil yang disebut dengan sucker, di mana ini kegunaannya sebagai alat penghisap. Langsung saja kita masuk ke dalam sistem integumen. Cumi-cumi itu memiliki kulit yang tidak bersisik dan sangat berlendir. Selaputnya tipis dan pada kulit ini terdapat titik-titik warna yang ini disebut dengan kromatofor. Nah, kromatofor sendiri kegunaannya sebagai ribuan sel warna yang membantu cumi-cumi untuk merubah warna tubuhnya dan pola struktur tubuhnya sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Nah, seperti yang saya kupas ini, ini sangat tipis dan inilah disebut dengan ribuan sel warna dia tadi. Nah, ribuan sel warna ini nanti akan berkontraksi sehingga warna-warna ini akan melebar dan warna cumi-cumi itu bisa berubah sesuai dengan warna kromatofornya, seperti merah, coklat, dan lain-lain. Sehingga kulit pada sistem integumen juga berfungsi sebagai perlindungan bagi cumi-cumi untuk menghindar dari predator. Baiklah, sebelum mengenal sistem integumen pada belalang hijau, sebaiknya kita memperhatikan morfologi pada belalang atau bagian yang tampak dari luar. Yang pertama, bagian tubuh belalang sendiri dibagi atas kepala, toraks atau dada, dan abdomen. Kepala itu adalah bagian yang di sini. Bagian-bagian kepala belalang itu terdiri atas dua mata majemuk atau compound eye. Ini berfungsi untuk membedakan terang. Lalu ada tiga oceli, yaitu yang di tengah, di dekat antena bagian tengah, lalu di belakang antena di sini. Ini adalah
mata oceli yang berguna untuk membedakan gelap dan terang. Jadi mata yang terdapat pada belalang itu ada 5. Kemudian ada antena yang kokoh dan pendek yang fungsinya itu sebagai sistem sensorik atau indera terhadap sentuhan dan bau. Kemudian ini adalah bagian mulut belalang. Bagian mulut belalang sendiri dibagi atas bibir atas atau labium dan bibir bawah atau labrum. Kemudian ada rahang atas atau maksila dan rahang bawah atau mandibula. Kemudian kita beralih ke bagian toraks atau dadanya. Ini adalah bagian kutikula yang keras atau disebut dengan protoneum. Di bagian dada ini melekat 2 pasang kaki pendek yang gunanya untuk berjalan. Jadi total kaki yang di bagian dada ini ada 4. Kemudian juga di sini ada sayap, di mana sayap belalang ini berjumlah 4, yaitu 2 pasang yang terbagi atas forewing atau sayap atas ini, lalu hindwing atau sayap yang di bawahnya ini. Berikutnya di bagian abdomennya melekat dua kaki besar. Ini adalah bagian femur atau pahanya, dan ini bagian tungkai yang terdapat duri-durinya. Kemudian belalang, berhubung belalang tidak punya telinga di bagian kepala, maka belalang tetap punya telinga di bagian abdomennya, yang di sini, atau timpanum namanya. Dan di sini adalah bagian-bagian belalang sendiri yang disebut dengan spirakel, yang fungsinya nanti berhubungan dengan sistem respirasi. Dan di bagian ujung tubuhnya terdapat anus. Maka sistem integumen atau sistem yang membedakan tubuh belalang terhadap lingkungannya adalah bagian kulitnya, di mana kulit ini merupakan komponen yang bentuk eksoskeleton atau rangka luar pada belalang. Kulit belalang sendiri terbagi atas membran basal, kutikula, dan epidermis. Berikutnya, sebenarnya belalang punya bulu-bulu halus, walaupun tidak terlalu mendominan. Bulu-bulu ini terdapat pada spirakelnya. Jika diperhatikan lebih teliti, sebenarnya ada bulu-bulu di dekat spirakel belalang ini yang fungsinya itu sama seperti bulu hidung. Bulu ini sangat halus dan pendek dan berwarna putih atau cenderung tidak berwarna. Bulu-bulu ini fungsinya sama seperti bulu hidung, yaitu menyaring udara yang akan masuk ke dalam spirakel nantinya. Bagian-bagian bulu-bulu ini akan terlihat jelas jika kita berikan pada cahaya, maka terlihat seperti bulu-bulu yang sangat halus.